Ya kalau cerita dari awal mula usaha keripik itu sebetulnya sudah usia saya di usia 40-an lebih ya. Itu kan harusnya usia-usia segitu kan harusnya udah sukses. ya minimal bisa kumpul campur dengan keluarga itu di rumah lah. Jadi saya mulai mikir apa ya usaha yang perlu saya geluti terjuni untuk supaya saya ini senantiasa bersama anak dan istri dan bisa apa ya dengan keluarga saudara itu lebih sering interaksi, itu aja. Satu hal kondisi apa ya usaha seperti keripik itu sebetulnya bukan background saya, jadi nggak ada pengalaman langsung di situ, sehingga dengan keputusan untuk buat keripik itu satu sumber daya alamnya memang ada salak, terutama salak ya, karena petani daerah kami itu terutama di wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Ampel Gading dan Pronojiwo itu hampir mungkin kalau saya lihat 40-50% itu salak, sehingga dari situ alangkah bagus kalau bahan baku itu dekat. Yang kedua SDM-nya juga mudah karena di desa banyak ibu-ibu dan orang-orang yang perlu apa ya tambahan secara ekonomi lah. Belajarnya dari mana Pak? Belajar secara teknik membuat itu dari teman. Ya awalnya kami dengan nyonya ini ya sebetulnya belum tahu persis cara pengolahan, cuma sudah beli mesin. Sehingga untuk mengolah salak itu seperti apa untuk dijadikan keripik itu kami belum tahu sama sekali. Ya. Pernah lucu itu sekali, pernah jadi. Ya, kita potong, cara motong kita itu harusnya kan seperti ini dibelah, itu enggak diputus tengah gini. Jadi seperti keong-keong seperti gitu. Keong seperti ini. Jadi minyaknya di dalam. Saya simpen tapi sudah lama sekali jadi. Sebetulnya untuk apa ya? Untuk kenangan untuk memori gitu sebenarnya kita sudah simpen untuk memori kita awal seperti ini. Ada kesalahan, tapi kan itu apa pengalaman jadi pengalaman. Ya, kemudian kita. Kami dari situ ada kesalahan, kami coba tanya ke teman yang memang ada yang pernah terjun ke bidang ini, bidang keripik salak. Dari situlah kami dari situ terus kami coba terus sendiri tarik sendiri. Ya, mesin itu yang mengajarkan kami. Ya. Jadi salak sekarang saya proses kurang bagus ya. Besok kami proses lagi ada perkembangan perbaikan sampai selesai. Sampai bisa sampai ke maksimal. Tantangannya adalah kalau soal pasar saya yakin seperti keluarga besar Sawiran juga dalam proses ini turut berpartisipasi dalam proses pemasaran ya. Itu pemasaran saya anggap sudah bukan selesai, maksudnya sudah dibantu sekali. Terutama saya terima kasih dengan Pak Heri, ketua kami Malang Jati Asri, di mana kami dipertemukan dengan Sawiran. Di situ kami dengan adanya kegiatan terutama sektor keuangan ya. Dalam hal ini turut membantu dari segi pendanaan, sehingga di situ kami ketemu teman. Jadi bukan nominalnya sebetulnya, tapi dengan bergabung kami sering ada acara, kemudian dengan ketemu teman kami ngobrol, terus bertambah relasi sehingga ada sesuatu yang itu menambah pasar kami gitu. Soal kendala yang terberat, saya kira soal di SDM-nya ya, seperti sumber daya manusianya dalam hal ini soal relasi gimana petani tengkulak dengan kami. Tapi sedikit demi sedikit kami coba pelajari, ada sesuatu yang ingin kami bangun, yaitu supaya gimana ya usaha kami itu saya sebenarnya mau dari hulu ke hilir itu semua diuntungkan. Terutama akhir-akhir ini yang kita lihat adalah problemnya di petani. Petani itu sering kali dirugikan. Iya, soal petani itu yang ditunggu kan panen dengan skala besar. Harapannya ya ada keuntungan di situ. Tapi begitu panennya banyak, harganya murah. Bahkan nggak terbeli ini kan salak ini nggak bisa disimpan. Begitu panen raya bersamaan kan nggak bisa simpen nih. Jadi nggak terserap ini, akhirnya terbuang. Banyak kasus 2 tahun terakhir petani marah, lahan ditebang. Nah itu kami miris sekali. Nah, dengan itu makanya kami coba datang ke petani, apa sih yang bisa kita kerjasamakan, karena ini juga potensi risiko ke kami. Kalau nggak ada kita nggak bisa produksi. Iya, soalnya potensinya saya awal mulai usaha itu
ya salah, karena daerah kami itu kan Sentral. nggak ada buah lain yang dianggap itu apa ya, sebagai sentral buah. Sentralnya ya salah. Kalau apel mungkin Batu, kalau nanas mungkin Blitar, kami salah. Nah itu salah Karena satu. salahnya berkurang. Ya, salah satunya itu. Salah satunya kan. Nah itu ingin kami sampaikan di sini. Kami itu memperkerjakan hampir, kalau lingkungan kita itu RT ada berapa kakak? Ada 100 lebih lah. Nah itu saya bisa menyerap berapa ya, 20% dari jumlah ibu-ibu atau teman-teman ini yang ingin bekerja di rumah, dekat dengan rumah, masih Bisa menjaga anak, ya, sambil ngomong, Ya. sambil juga bisa menyediakan makan minum suaminya. Sehingga kami SOP-nya itu betul-betul saya kolaborasi dengan kondisi sekitar kami, sehingga tidak bisa mengikuti seperti perusahaan harus datang pukul sekian, pulang pukul sekian, nggak boleh disamin, enggak. Kami fleksibel, sehingga alhamdulillah karyawan kami mulai dari awal merintis sampai hari ini nggak berubah, justru malah ada Tambahan, semangat, ya, justru malah ada apa ya, seperti kalau punya program itu sedikit banyak kami bisa membantu lah. Contohnya seperti anak mau sekolah, ya, untuk sanggup anak. Ya, ada orang tua yang memang memastikan ke kita, Bu, gimana? Saya pasti di sini terus apa enggak? Soalnya untuk uang saku anak saya itu saya ke sini, kerja ke sini ini, jaga no ke sini gitu. Kalau ibu memastikan, saya baru anak saya sekolahkan yang agak bagus gitu. Banyak, kami kan satu fokusnya di Salak ya. Kalau yang lain tuh saya pikir Lihat musim. satu lihat musim, terutama Nangka. keripik buah itu kalau penjualannya listnya tertinggi itu nangka. Jadi nangka itu serapan pasarnya tinggi sekali. Tapi musimnya setahun sekali, ya antara bulan 9 sampai bulan Januari. Tapi ini siklusnya kan tempat kita ini kan sudah berubah ya. Ini contohnya sekarang ini kan bulan musim panas kan, harusnya panas tapi masih hujan. Itu mungkin musimnya nanti juga berubah. Mungkin mundur lagi mungkin. Ya, Nah, nggak bisa prediksi. nangka itu kami proses waktu musim. Lah bahan baku kami utamakan juga dari pekebun lingkungan, petani. Jadi siapapun yang ada nangka, nanti bawa ke sini saya beli, saya Yang proses. dulunya nggak terjual, Iya. Sekarang banyak kita kami serap sekarang. sudah sosialisasi ke masyarakat yang punya pohon. Sayang kalau nggak dirawat. Sekarang banyak yang merawat dan nanti hasilnya pasti kami beli, pasti itu. Dan yang lain seperti jagung manis, terus wortel manis, wortel apa? Brastagi. Itu selama ini kami pasar khusus nggak ada. Kemarin buat karena yaitu kami pastikan karyawan tetap bekerja, tetap ada pemasukan. Tapi salah nggak ada, caranya itu dengan pasar belum ada, tapi kami tetap proses supaya karyawan tetap kerja. Tapi alhamdulillah dengan tadi saya bilang ketua kami di MCA itu teman-teman kan sudah senior nih. Pasarnya ya teman-teman nih, alhamdulillah banyak yang membantu. Terima kasih. Berarti Salak, nangka, pisang, jagung, wortel, ada pernah nanas, ya. Oh, itu Dulu kan dari kita awal kami merintis mesin kecil itu. Ya namanya juga merintis ya dengan kapasitas yang 15 kiloan lah terbatas. ya. Ya kami beli satu Mesin yang kecil itu, yang kecil namanya lagi. ya mesin vacuum frying ya teman-teman tahu lah. Ya. Itu mesin untuk memproses buah itu kapasitas 16 kilo. 15 kilo. Nah itu dari situ kami produksi, kami belajar gimana caranya buat keripik yang bagus. Dan kemudian kami coba pastikan punya saya ini bagus atau enggak, sehingga saya jual ke teman yang sudah produksi, sudah lama senior. Sudah senior. Nah, maksud saya itu produk saya ini sudah layak enggak untuk dijual. Nah, sehingga sudah teman koreksi, dia bilang oke, sudah layak dijual. Dari situ pasar mulai kami gabung MCA, kami yakin di sana ada teman-teman yang bisa bantu. Ternyata betul, kami ada namanya teman kami Pak Antoko namanya. Terima kasih Pak Antoko kalau bisa lihat ini. Ini salah satu
kenapa saya bisa berdiri di sini hari ini. Ini salah satunya namanya Pak Antoko, Pak itu teman Antoko sekolah itu, dulu. Pak. Beliau adalah orang yang memperkenalkan saya dengan kami itu MCA. dengan MCA. Ya tentunya ya permodalan ya tentunya setiap usaha itu kan beda-beda ya. Tapi di sini saya bukan sekedar nominal. Ya, saya terima kasih dalam hal ini dengan kenal Sawiran itu kami sering ketemu dengan banyak orang. Nah, disitulah peluang kami untuk berinteraksi, saling tukar pikiran, nambah teman juga. Nambah teman. Yang sebelumnya belum kenal dengan yang lain, di Sawiran kita bisa kenal dengan terus yang anggota penting itu lain. punya kesempatan ngobrol diskusi dengan senior, sehingga dapat ilmu. Nah itu terima kasih sekali lagi. Ya, itu Ibu yang dekat dengan teman-teman Ibu. Kami nggak nganggap karyawan itu. Kita nggak nganggap sama karyawan itu karyawan. Kita itu sama aja gitu. Jadinya saya bilang sama mereka itu, saya bukan bos, saya bukan saya ini yang bos kamu itu ya bahan baku itu tadi. Cara kalian itu memperlakukan mereka seperti apa, kalau bagus, hasilnya bagus, kemudian orang nggak banyak komplain, otomatis kan kamu terus kerja. Jadi seperti itu. Kalau kamu, kita seperti biasa, saya ngobrol. Kenapa saya nggak ngambil sekat dengan mereka? Karena yaitu biar mereka nyaman seperti apa, misalnya nggak ada kayak kesenjangan gitu, nggak ada. Makanya ngobrol biasa, makan bersama itu. Tipsnya tuh kalau pas karyawan lagi loyo. Lah kalau karyawannya kadang-kadang kan kalau itu udah tadi. apa kan manja. Lah gitu. Ada bakso misalnya, ada makanan atau mereka kadang-kadang Vitamin. kayak kurang stamina gitu. Saya bikinkan satu minuman yang bikin mereka sederhana saja tapi mereka seneng gitu. Ya Makanan itu juga kan soal gitu. saya kira bukan kalau energi sih mereka kan muda-muda itu. Iya. Soal Tapi gimana kadang-kadang soal nyaman nggak nyaman ya, aja. gimana kita memperlakukan mereka ya, kita nggak usah terlalu banyak komplain, nggak terlalu banyak, ya mereka tahu sendirilah. Intinya kamu yang memperkerjakan kamu itu ya bahan baku itu Suka ngopi bahan teman-teman baku. tuh. Asal Ya. ngopi wow fresh lah. Ya, makan bareng apa gitu, kita makan bareng. Pak Kun sering bikin kejutan, siapa ulang tahun dibikinkan satu acara kecil-kecilan di situ bareng-bareng. Sukses. Jadi mereka seneng. Jadi nggak ada. Kemarin di video kan bagus ya. Pas dia ulang tahun kuenya tumpah. Iya, mereka juga ada. Itu salah acara. satu bentuk kami komunikasi lah Iya. dengan teman-teman. Jadi nggak ada sekat lah gitu kan, Supaya biar mereka itu nyaman gitu komunikasi apa apapun. adanya aja. Iya. Nah itu yang minta maaf bukan berarti Sok pinter. Ya karena jujur ya, usaha yang saya jalankan itu belum bisa dianggap sukses. Betul itu. Masih jauh dari sekali. sukses. Apalagi kemarin pasca Corona. pandemi itu ya, jadi pola pasar juga berubah sehingga konsepnya juga saya lihat harus berubah. Kita ini Ya, mulai kalau, dari nol. tip untuk teman-teman. Jadi saya anggap ini bukan tip dari seorang pengusaha yang sukses. Saya belum sukses. Iya. Coba jalin komunikasi dengan siapa saja. Nah, terutama teman-teman yang punya organisasi atau paguyuban apapun itu bagus, itu sehingga informasi apapun itu kita akan dapat di sana. Nah, yang kedua, nggak tahu mungkin usahanya apapun itu, yang penting harus punya pikiran gini, selalu ada keinginan ingin belajar. Jangan menganggap banyak pintar. orang di luar sana yang senior itu banyak loh, teman-teman yang ingin share ya, ingin berbagi itu banyak. Cuma kita saja yang nggak responsif. Jadi ini ayolah kita mulai merendahkan hati, suka merangkul teman-teman yang mulai merintis, tapi jangan segan untuk datang ke senior, minta ilmunya, itu penting sekali. Itu sih Mbak.